مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pribadi perindu surga ya. Insya Allah kita sangat mendambakan. Kita sebagaimana berkumpul ya, dulu kita satu tempat, satu pesantren, satu rumah ya, satu lokasi ya, mudah-mudahan nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di lokasi yang sama di akhirat, di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma kama amatana fid dunya ajma'na fil akhirah fil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai seorang muslim, surga adalah harapan tertinggi semua kita ya. Doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Karena menurut Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan inna fid dunya la jannah. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mendapatkan surga dunia, dia tidak akan mendapatkan surga akhirat. Maksudnya adalah bahwa surga di dunia ini bukan semata-mata kaitannya dengan kebahagiaan materi ya, bukan, tapi ada kebahagiaan jiwa yang kita dapatkan pada saat kita di dunia inilah yang nantinya itu akan menjadi bekal bagi kita semuanya. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Surga dunia kita dapatkan, surga akhirat kita dapatkan. Contohnya beliau sendiri, Ibnu Taimiyah adalah seorang yang komplit. Beliau seorang alim, seorang mujahid, seorang yang lengkap di samping kalimatnya, fatwanya, juga amaliyahnya itu lengkap. Sehingga walaupun pada akhir hayatnya beliau dalam keadaan yang disiksa, dibunuh bahkan ya oleh orang-orang kafir ya, tetapi beliau senantiasa komitmen ya, sehingga di antara kalimat yang beliau katakan adalah madza fa'ala a'da'i bi, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku itu kepadaku. Inna sijni la khalwah, sesungguhnya kalau aku ditangkap di penjara itu adalah berkholwat, kesempatan untuk bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Wa inna tortila siyaha, kalau aku diusir, diasingkan itu adalah rihlah, perjalanan wisata. Aku bisa merantau ke sana-sana. Wa inna qatli la syahadah, kalau aku dibunuh oleh musuh-musuhku, maka itu adalah syahid ya, mati syahid, kesempatan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di surganya. Itu kebebasan seorang orang yang muwahhid ya, yang bertauhid, tidak ada tekanan sama sekali. Orientasinya tertinggi adalah Allah Ta'ala dan ridhonya surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 8 pintu surga, ada 4 yang disebutkan dalam satu hadis dan yang 4 lain disebutkan dalam hadis yang berbeda-beda. Yang disebutkan dalam satu hadis adalah pintu babus sholah, pintu yang dikhususkan untuk ahlus sholat, orang-orang yang rajin melakukan sholat, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Orang disebut ahlus sholat kalau dia hobi sholat, kalau dia menambahkan yang wajib-wajib dengan yang sunnah-sunnah, apakah itu sunnah rawatib, sunnah nawafil dan sebagainya. Yang kedua adalah babus sodaqoh, pintu yang khusus untuk ahlus sodaqoh, yang rajin bersodakoh, hobinya itu sodakoh, setiap Jumat sodakoh, setiap pagi sodakoh, setiap waktu sodakoh, dalam keadaan lapang sodakoh, dalam keadaan yang sempit dia sodakoh. Itu insya Allah akan masuk ke surga lewat babus sodakoh. Yang ketiga adalah babul jihad, pintu surga lewat perjuangan fisabilillah. Jihad konotasinya adalah jihad bil qital atau al jihadu bin nafsi. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa kita kiaskan jihad bil mal, jihad bil ta'lim,
jihad dengan kontribusi positif untuk umat dan sebagainya. Tapi yang awal adalah jihad bin nafsi di sini ya, bil qital. Yang keempat adalah pintu yang khusus untuk ahlus siyam, orang-orang yang rajin puasa, yang diberi nama khusus babu ar-royan. Inna fil jannah thamaniya abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Babun yusamma ar-royan. Satu pintu dinamakan ar-royan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak memasukinya kecuali orang-orang yang rajin puasa. Bukan hanya Ramadan ya, tapi juga di luar Ramadan. Nah, 1-4 ini satu hadis disebutkan. Adapun 4 yang lainnya ini berbeda-beda ya. Di antaranya babul haji wal umrah. Hadis berbunyi al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu adalah orang-orang yang masuk surga lewat babul haji dan juga babul umrah. Sedangkan yang keenam adalah al-babul aiman. Nah, jadi ya putranya diunul ya. Jadi babul aiman, pintu sebelah kanan. Liman hadzal bab, pintu ini untuk siapa? Ini pintu khusus juga ya. Pintu ini adalah liman yadkhulul jannah bighairi hisab. Subhanallah ya. Pintu ini untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa audit lagi ya, tanpa perhitungan lagi, sudah ada tiket masuk. Nah, jadi VIP ya. Ada sahabat yang diberikan jaminan masuk surga tanpa hisab, yaitu 10 orang. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Zubair bin Al-Awwam, suaminya Asma binti Abi Bakar itu, menantu dari Abu Bakar itu adalah fil jannah. Kemudian Tolha fil jannah, Tolha bin Ubaidillah yang menjadi tameng Rasul pada saat perang Uhud, sampai depannya ini ada 70, ada bekas tombak, ada bekas pedang, senjata itu 70 sampai tangan pergelangannya ini terputus dan beliau mati syahid di situ ya, di perang Uhud. Tolha bin Ubaidillah. Ada Abdurrahman bin Auf yang seorang konglomerat luar biasa ya pengorbanannya untuk umat Islam. Yang ke-7 ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Bin Abi Waqqas. Yaitu mujabud dakwah, orang yang sangat manjur doanya dan menjadi panglima perang yang luar biasa, terutama pada perang Qadisiyah pada zamannya Umar. Kemudian ada Abu Baidah Amir bin Jarrah yang disebut oleh Rasul sebagai amin hadil ummah, orang yang paling bisa dipercaya di dalam umat Islam. Beliau juga seorang sahabat yang luar biasa. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Beliau adalah istri Fatimah bintil Khattab, yaitu adik iparnya Umar bin Khattab, dan bahkan sepupunya Umar, sepupu dekat juga. Itu 10 sahabat yang nantinya masuk lewat Al-Babul Aiman. Di samping itu ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang masuk surga tanpa hisab, dan diantaranya adalah Ukasyah. Ukasyah minta doa Rasul supaya masuk di antara 70.000 itu, maka diberikan kesempatan oleh beliau yang syaratnya mereka yang masuk surga tanpa hisab ini adalah memiliki tawakal kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang luar biasa, dan mereka tidak berobat dengan obat-obat yang terlarang ya, obat-obat yang menyakiti. Dan kalau soal ruqyah itu ada pembahasan tersendiri ya, ruqyah syirkiyah, menjauhi ruqyah syirkiyah, itu artinya ruqyah yang tidak syar'i ya, itu dijauhi. Kalau ruqyah syar'iyah itu dibolehkan. Yang ke-7 adalah bab al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, pintu yang khusus disediakan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menahan amarah dan memberikan maaf kepada manusia. Artinya orang-orang yang berlapang dada ya. Ada sahabat yang satu saat beliau biasa-biasa saja, kemudian Rasul memberikan penjelasan ya, berita kepada para sahabat yang kumpul-kumpul, wahai para sahabat,
nanti ada seorang yang melewati kita, dia adalah termasuk penghuni surga nanti. Nah, ternyata dilacak-lacak oleh Abdullah bin Amr bin As, menginap di rumahnya. Rahasianya adalah beliau tidak pernah punya penyakit ghil dalam hatinya, tidak pernah punya hiqat, ya, dengki, dendam kepada orang-orang yang melakukan kesalahan pada hari itu. Setiap dia mau tidur malam itu melapangkan hatinya, memaafkan semua kesalahan manusia. Kemudian pintu ke-8 ini ada perbedaan. Ada yang menyebutkan babu zikri, babu ridho, babul ilm, ya, ada perbedaan di antara ulama. Intinya kita perlu evaluasi kira-kira ini kita ini masuk pintu yang mana, hobi, amal soleh apa yang bisa kita persembahkan nanti di akhirat. Itulah yang kita genjot, ya, kita maksimalkan. Walaupun ada definisi-definisi ini, Abu Bakar sudah mendapatkan berita gembira, ya Rasulullah, adakah orang yang diberikan jaminan nanti masuk ke surga itu lewat 8 pintu ini, terserah mau dia masuk lewat mana? Maka dikatakan oleh beliau, ada wahai Abu Bakar. Wa arjulullah an takuna minhum, aku berharap engkau masuk di antara orang-orang yang masuk surga itu lewat 8 pintu yang kamu sukai itu. Di samping juga ada sebuah amaliyah yang sebenarnya itu sangat simpel, ya, tapi kadang-kadang kita lupa, yaitu berdoa setiap kali selesai wudhu. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itulah akan mendapatkan jaminan kita untuk masuk ke surga dari salah satu di antara 8 pintu itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahannya yaitu Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minat mutatahhirin, itu adalah hanya tambahannya saja. Yang intinya adalah 2 kalimat syahadat. Kamar-kamar dan istana di surga, ada hadis riwayat Tirmidzi yang artinya sesungguhnya di surga terdapat tempat-tempat tinggal yang luarnya itu terlihat dan dalamnya itu terlihat dari luar. Itu untuk orang yang suka memberikan makan kepada orang lain, selalu bertutur manis, serta membiasakan puasa dan sholat malam ketika orang lain mendengkur. Subhanallah, ini amal-amal yang bagus, ya, akhlaknya bagus, tutur katanya baik, ya, kemudian dia ibadah mahdonya juga baik, ya, hablum minallah dan hablum minannasnya baik. Cahaya dan kecemerlangan surga. Surga adalah cahaya yang berkilauan, bau-bauan yang menggairahkan, istana Mekah yang kokoh, juga sungai-sungai yang mengalir. Ia adalah buah-buahan yang masak, istri cantik rupawan, perhiasan yang beraneka, tempat tinggal yang abadi, dan tempat tumbuhnya buah-buahan dan sayur-sayuran yang hijau segar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak bisa kita bayangkan oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh otak kita nggak bisa membayangkannya. Walaupun hadis-hadisnya jelas, ya, tapi susah untuk membayangkan seperti apa yang sebenarnya itu, ya. Kalau kita pernah berkunjung menginap di hotel bintang 5, bintang 6 misalnya, atau di tempat yang sangat indah, maka surga itu jauh dan jauh indahnya daripada rumah ataupun tempat yang pernah kita singgahi itu. Aroma surga, barang siapa membunuh satu jiwa yang terikat oleh zimmah Allah, oleh tanggungan Allah dan Rasulnya, maka ia tidak akan mencium aroma surga yang tercium dari jarak perjalanan selama 70 tahunnya. Di sini stressingnya bukan kalimat pertama, ya, tapi kalimat yang terakhir itu, bahwa bau surga ini bisa tercium harumnya selama 70 tahun perjalanan. Jadi luar biasa, harumnya luar biasa, subhanallah, ya. Kemudian bangunan surga dan tanah serta bahannya, ada beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim, diantaranya, aku disuruh masuk ke surga. Ternyata di dalamnya terdapat butir-butir mutiara dan tanahnya berupa kasturi. Subhanallah, luar biasa, ya, wanginya luar biasa. Kemudian hadis berikutnya riwayat dari Imam Ahmad, bangunannya
terbuat dari batu bata, yaitu berupa emas dan perak. Tanah pelekat dindingnya adalah kasturi. Batu-batuannya adalah mutiara dan yakut, sedangkan debunya terdiri atas za'faron. Orang yang memasukinya pasti senang dan tidak menderita kesusahan. Dia kekal dan tidak akan mati di sana. Khalidina fiha abada, kehidupan abadi yang selamanya, yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah. Surga adalah penggerak jiwa-jiwa yang lemah sehingga dia menjadi kuat. Jika kita malas, maka kita termotivasi ya, dengan masuk surga dengan nikmat yang luar biasa di sana. Ketika kita sedang dalam kondisi futur ya, maka marilah kita gugah jiwa kita dengan membaca ayat-ayat tentang masalah surga, tentang janji-janji Allah Ta'ala yang sangat banyak itu. Surga adalah tempat yang dirindukan oleh segenap jiwa dan yang menjadikan kita rela menghadapi segala mara bahaya demi mendapatkannya. Para sahabat dulu ya, di antara motivasi mereka berperang adalah ingin masuk surga. Di suatu peperangan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau saya mati saya akan mendapatkan surga?" Maka jawaban Rasulullah, "Betul, surga telah menantimu." Maka dia mengunyah kurma dan dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, seandainya saya masih hidup ketika kurma ini habis, itu adalah kehidupan yang panjang." Artinya dia langsung merangsak ke musuh dan dia langsung mati syahid dalam keadaan yang husnul khotimah dan dijemput oleh bidadari untuk masuk ke surganya Allah Ta'ala. Itu motivasi para sahabat dan para tabi'in dan generasi sesudahnya ya. Surga itulah yang membuat seseorang bersegera kepada kebaikan dan kebenaran. Walau jalan ini dipenuhi mara bahaya, kesusahan, onak dan duri, bahkan walau ditebus dengan kematian. Sebagaimana generasi awal tadi ya, para sahabat dan yang sesudahnya. At-Taubah 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ada transaksi di sini ya. Kita sebagai penjual, sedangkan Allah sebagai pembeli. Yang kita jual itu adalah diri dan harta kita. Harga yang diberikan kepada kita adalah surga. Subhanallah. Ini tijarah lan tabur ya. Perdagangan yang tidak akan rugi selamanya. Allah sebenarnya yang punya jiwa dan punya harta kita, tapi Allah yang membeli sendiri. Dan harganya nggak main-main. Yang diberikan harga kepada kita adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka ada yang membunuh, ada yang terbunuh. Itulah janji Allah yang telah benar yang diberikan Allah, disampaikan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ada sebuah ungkapan ya, ini ada yang mengatakan hadits, ada yang bukan ya, bahwa sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang dengan jihad fisabilillah. Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan bahwa mereka telah beriman kepada Allah tidak mendapatkan ujian dari Allah? Artinya ini sebuah istifham ingkari ya. Ada banyak ayat yang bunyinya seperti ini. Ketika Allah bertanya, bukan untuk kita jawab, tapi ya pasti jawabannya tidak ya. Tidak ada orang yang selamat dari ujian, fitnah di dunia ini. Ada orang yang diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, tetapi juga tidak jarang orang yang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Seseorang itu biasanya diuji sesuai dengan apa yang dia cintainya. Kalau dia cinta kepada anak, maka diuji dengan anaknya, barangkali yang susah diatur. Kalau dia cinta dengan harta, maka dia diuji dengan hartanya.
Kalau dia cinta dengan jabatan, maka diuji dengan jabatannya. Ya, ada saja masalah di amanahnya. Kalau dia cinta, kalau laki-laki terlalu cinta dengan wanita misalnya, ya, dia diuji dengan wanita. Ada saja masalahnya. Jadi semua akan diberikan ujian, yang mana ujian yang kita dapatkan tidak ada bandingnya dengan umat-umat terdahulu. Mereka sangat besar ujiannya dibandingkan dengan generasi kita sekarang ini. Ini salah satu sahabat yang luar biasa, yaitu Amr bin As, seorang sahabat yang cerdik, luar biasa. Beliau adalah ayah dari Abdullah bin Amr bin As. Antara ayah dan anak ini ada beberapa pendapat ya, tapi diantaranya selisih umurnya hanya sekitar 12 tahun. Berarti menikah muda ya, menikah dini Amr bin As ini. Dan mungkin langsung produktif ya, langsung takdirnya hamil, kemudian istrinya bisa segera melahirkan. Jadi sehingga selisih ayah dan anak ini sangat dekat. Amr bin As mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan Mesir. Beliau adalah gubernur Mesir yang pertama, dilanjutkan oleh putranya ini. Jadi kecerdasannya Amr bin As luar biasa. Di antara cerita tentang lakop atau sebutan kepada Umar bin Khattab dipanggil dengan Amirul Mukminin, itu adalah peran dari Amr bin As ini. Satu saat ada utusan dari Irak untuk menghadap Umar bin Khattab saat itu jadi khalifah. Utusan dari Irak ini bertanya, "Wahai Amr bin As, kami ingin bertemu dengan Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab." Amr bin As saat itu asing mendengarkan kalimat, "Apa tadi kalian bilang? Amirul Mukminin?" Iya betul, bukankah beliau amir kita, rois kita, pemimpin kita, dan kita ini kaum mukminin. Kami panggil dengan sebutan itu. Amr bin As, ini panggilan aneh, asing, tapi panggilan yang bagus. Maka beliau yang mempopulerkan di sana dan menjadikan Khalifah Umar itu khalifah pertama yang mendapatkan panggilan Amirul Mukminin. Saat Abu Bakar belum ada panggilan itu. Nah, jadi beliau luar biasa kontribusinya. Namun beliau dalam hidupnya ada evaluasi yang muhasabah. Hidupku terdiri dari 3 periode. Yang pertama periode jahiliyah. Aku tidak tahu Islam dan orang yang paling ku benci adalah Rasulullah SAW. Aku sangat ingin membunuh beliau. Itu periode jahiliyah. Kemudian periode yang kedua, aku masuk Islam, aku datang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tersenyum kepadaku dan memelukku seraya berkata, "Ulurkan tanganmu wahai Amr bin As." Beliau luar biasa disambut dengan hangat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan periode ketiga, ketika beliau sudah di puncak kesuksesan, justru beliau galau. Gelombang kehidupan mempermainanku sehingga aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau aku masuk neraka. Dan ini dirasakan oleh para sahabat yang lainnya. Mereka generasi terbaik dan amalnya terbanyak, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang merasa aman dari fitnah. Tidak ada yang merasa aman dari penyakit nifak. Mereka sangat takut, jangan-jangan mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan murtad. Ada sebagian kecil saja ya, para di antara sahabat yang su'ul khotimah ya, karena banyak hal ya, ada yang terpengaruh oleh nabi palsu, terpengaruh oleh fitnah, ada yang karena masuk Islam itu tidak ikhlas ya, seperti itu Utbah ibn Mu'aid yang pura-pura masuk Islam ya, terus kemudian kembali lagi dan lain sebagainya. Ini evaluasi bagi kita semuanya, dan ternyata akhir hayat dari Amr bin As ini beliau dengan tangan yang menggenggam erat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beliau adalah orang yang Muslim Fatimah. Itu Amr bin As yang luar biasa. Berikutnya adalah konsep diri penyusun kita. Ya, bagaimana cara kita menyusun konsep hidup kita supaya lebih baik nanti masuk ke surganya. Ada falsafah hidup kita, hidup adalah proses jual beli. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ada transaksi di antara kita dengan Allah, tijarah tadi ya. Dan dalam bahasa Al-Qur'an banyak sekali
bahasa-bahasa tijarah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, ya. Itu adalah tijarah, transaksi bisnis, jual beli dengan Allah. Visi kita adalah untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Setiap amal Anda, amal kita bukan karena yang lain atau kepatuhan yang dipaksakan, ya. Ridha Allah adalah tujuan kita. Man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun dia dibenci oleh manusia, maka Allah akan meridhoinya dan dijadikan orang-orang itu ridho kepadanya. Kebalikannya, man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhita anhun nas wa askhata sakhitallahu anhu wa askhata anhun nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia kemudian mengorbankan ridha Allah, dan dengan mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan dijadikan orang-orang murka kepadanya. Jadi intinya semua adalah dalam rangka libtigha imaratillah. Misi hidup kita adalah ibadah penghambaan, memuliakan Islam dan umat Islam dengan wasilah apapun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Ada kita yang menjadi dokter, menjadi pendidik, menjadi profesional, birokrat, menjadi politisi, menjadi ekonom, menjadi dosen, menjadi dai, ustadz, sebagainya. Itu semuanya hanya label atau sarana saja. Intinya adalah kita menghambakan diri, ingin i'la'u kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, ya, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan strategi hidup kita adalah lakukan amal soleh, ibadah karena Allah, tidak berbuat syirik, dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Credo jargon hidup kita, jadikan hidup penuh makna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat. Apa yang bisa kita kontribusikan itulah yang bisa kita lakukan, baik dengan waktu kita, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan apa yang bisa kita berikan kepada umat ini. Itulah jargon kita, semboyan hidup kita. Dan program hidup kita adalah memahami sumber daya waktu. Jadikan waktu kita produktif, bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga kita, untuk umat kita. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan, karena itu ada pertanggungjawabannya, ya. Setiap waktu, setiap menit ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah nanti yang akan menguji kita terus-menerus dalam kehidupan dunia, mana di antara kita yang ahsanu amala, bukan hanya aktsaru amala, tapi adalah ahsanu amala, yaitu yang paling tepat dan paling ikhlas, kata dari salah seorang tabi'in, ya, yaitu siapa itu? Tabi'in yang mengatakan atau menafsirkan ayat ini adalah yang paling ikhlas dan yang paling tepat, yang paling benar. Itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian wilayah bumi manapun tidak akan mensucikan dan meninggikan kualitas seseorang. Yang mensucikan dan meninggikannya adalah amal kita. Amal kita itulah yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Tentunya dengan amal itulah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga itu adalah dengan amal kalian. Tadi kita lihat di awal tadi 8 pintu surga itu ada amal-amalnya, wasilah untuk mengantarkan kita ke sana. Yang dengan amal itulah kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. 4 jalan menuju surga, tadi sudah kita singgung, kita memiliki iman yang kokoh, iman yang benar, ya, iman yang betul-betul menancap kuat, al-imanul amik, iman yang kuat dalam diri kita. Yang kedua adalah kita beramal soleh sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, sebaik-baiknya. Amal walaupun kecil, itulah kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah yang bisa menjadikan amal kita diterima, dan bahkan mungkin menjadi wasilah kita nanti masuk surga. Bukan amal-amal prestisius, ya, barangkali bukan amal-amal yang besar, ya, bukan amal-amal yang dilihat oleh orang lain, tapi justru amal-amal yang kecil, yang sepele-sepele itulah nanti yang bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Ta'ala.
la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin thalik. Janganlah kau sia-siakan, jangan remehkan amal sekecil apapun walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri dengan senyuman ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Suka idkhalus surur ya, memasukkan kegembiraan kepada sesama muslim itu sedekah. Yang ketiga, menjauhi syirik, karena dengan syirik itu akan bisa merusak amal kita, merusak ketauhidan kita. Dan yang keempat adalah meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin, sejauh-jauhnya kemungkaran semaksimal mungkin. Insya Allah dengan 4 modal inilah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, mari kita berbuat yang terbaik selagi masih ada waktu bagi kita ya. Mumpung kita masih ada kesempatan. Kita nggak bisa menjamin apakah nanti malam ya, apakah besok pagi kita masih bisa terbangun, apakah besok kita masih bisa bernafas ya. Tapi yang jelas waktu yang disediakan Allah kepada kita ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bani Adam, innaka anta ayyam idza dhahaba ba'duka idza dhahaba yauman dhahaba ba'duka. Wahai manusia, engkau tidak lebih adalah hari-hari. Ketika satu hari sudah lewat, maka sebagian hidupmu itu sudah lewat. Kita nggak bisa mengembalikan waktu, jangankan tahunan ya, detik saja kita nggak bisa mengembalikan waktu yang sudah kita lewati. Maka mari kita manfaatkan waktu yang tersedia untuk kita ini dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan katsira. Ini adalah nasihat untuk diri saya, kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam ma'unah, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil aqwi thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.